Oke, baik. Halo, selamat malam Bapak, Ibu, para orang tua, atau mungkin masih ada yang belum berkeluarga, tapi para praktisi anak dan keluarga. Selamat datang dalam webinar Orang Tua Kekinian dengan judul Paham Kekerasan Seksual. Nah, kerjasama Wahana Visi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa kita sebut Kemen PPPA. Saya Indah dari Forum Anak Dampingan Wahana Visi Indonesia yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, aku mau kasih informasi dulu nih. Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak per 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat sudah ada 5.053 kasus kekerasan seksual pada anak. Wah, ternyata tanpa kita sadari itu udah banyak banget ya, 5.053 kasus kekerasan seksual. Nggak hanya itu, di media juga banyak sekali pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Di sekitar saya, dan saya sendiri juga banyak menemui kasus kekerasan seksual. Saya pengen cerita sedikit nih kepada partisipan yang hadir pada malam hari ini. Orang terdekat saya sering banget terkena catcalling. Tapi karena dia nggak tahu catcalling itu adalah suatu pelecehan seksual, jadi dia menganggap bahwa itu adalah hal yang bisa dibercandakan. Nah, kekerasan seksual rawan rawan terjadi pada anak-anak di sekitar kita. Sebagai orang tua dan orang dewasa juga, sebagai anak adalah tanggung jawab kita bersama untuk memperlengkapi diri terhadap kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual ini, agar kita dan orang-orang terkasih di dekat kita bisa melindungi diri dan terhindar dari segala jenis kekerasan seksual. Ternyata kekerasan seksual itu ada beberapa macam, yaitu kekerasan yang terlihat dan kekerasan yang nggak terlihat, dan bisa disadari ataupun tidak disadari. Nah, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan sekalian, aku di sini dan malam hari ini, aku tuh nggak sendiri, karena aku kedatangan bintang tamu kita, yaitu Hai Ibu Rohika Kurniadi, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPA. Hai Ibu, halo. Halo kakak, terima kasih. Ya, Itu tadi sama-sama. sarinya kurang. Oh iya, Rohika Kurniadi Sari. oh, Gitu. oke, baik Ya, Ibu. iya. Oke, Oke. terima kasih. Oke, selanjutnya ada Kanovita Enji. Hai Kanovita. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Selamat malam Ibu Rohika. Selamat malam Kak Selamat malam Kak Indah. Enji. Nah, ini ketemu lagi Iya nih. Ibu. Kak Anji, terima kasih. Biasanya Kak Anji yang moderator, sekarang Saya gantian ya enggak. Bu. Iya, gantian ya. Oke. Ya, ya. Hai Kak Enji. Nah, Kak Enji ini Hai. adalah public figure, teman-teman semua. Nah, yang terakhir ada Kasatrio Raharjo. Kakak ini adalah spesialis perlindungan anak Wahana Visi Indonesia. Hai Kak Satrio. Halo, selamat malam semua. Selamat juga Anji Indah, Ibu Rohika, Kakak Anji. Selamat Selamat semua. malam. Oke, baik. Mas Satrio. Oke, baik. Gimana nih kabarnya dari Kak Enji, Pak Satrio, lalu Ibu Rohika? Kabarnya sehat, baik, gimana? Sehat dong Kak Indah. Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum aku memulai untuk sesi ngobrol-ngobrol kita, aku juga mau ngingatin untuk Bapak, Ibu, atau kakak-kakak yang nantinya akan memiliki pertanyaan, bisa drop pertanyaan di fitur Q&A biar panitia bisa membacanya. Jangan di kolom chat ya, karena bisa ketutup dan chatnya nggak masuk. Oke,
nggak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi talkshow kita pada hari ini. Sebelumnya, oke baik. Aku punya pertanyaan nih untuk Bu Rohika. Hai Ibu. Ya, gimana Kak Indah? Oke, aku mau nanya nih Bu, apa sih kekerasan seksual yang terlihat atau nggak terlihat, dan apa juga sih kekerasan seksual yang disadari atau yang kita nggak sadari nih Bu? Jadi kekerasan seksual ada yang karena bagian dari ini kan Indonesia sudah memiliki undang-undang tidak. Sepertinya terputus ya Ibu Rohika ya. Warga negara, terutama anak dan perempuan ya yang rentan dengan kondisi kekerasan seksual itu mendapatkan kekerasan seksual. Jadi ada yang terlihat kekerasan seksual maupun ada yang tidak terlihat. Sekali lagi ini dari bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini pasti bisa dibuktikan dengan nanti visum dan sebagainya. Gitu ya, dibuktikan dengan alat-alat yang bisa membuktikan bahwa ini kekerasan seksual yang fisik maupun non-fisik. Gitu Kak Indah. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah Bu, tadi kan yang tidak terlihat itu harus dengan bukti visum ya berarti ya Bu ya? Iya, nggak kelihatan kan? Iya. Oke, kalau seandainya nih Bu, aku pengen tanya lagi nih ke Ibu. Kalau misalkan kita di catcall, itu secara langsung itu terlihat atau enggak ya Bu? Di mana? Kalau seandainya kan catcall itu termasuk pelecehan seksual, dan pelecehan seksual masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, itu dalam konteks terlihat atau tidak terlihat, Bu? Iya, jadi ada yang kalau di apa tadi kakol? Catcalling, Bu. Oh iya, itu tidak terlihat ya, karena kan media melalui media. Nah, itu kan sekarang kan sudah mulai nih lewat media elektronik ya. Itu kan juga bisa menimbulkan kekerasan seksual meskipun tidak terlihat gitu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati nih atas banyak sekali modus-modus kekerasan seksual yang terlihat fisik melakukan kekerasan seksual, tapi justru juga bahayanya juga sama ketika ini yang tidak terlihat melalui media, gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Ternyata kalau catcalling itu tidak terlihat, kita bisa lihat contoh-contohnya di sosial media ya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, aku sekarang beralih ke KNJ. Hai KNJ. Hai. Oke. Kak, aku pengen nanya nih. KNJ, aku pengen nanya, pernah ada pengalaman kekerasan seksual yang terjadi pada orang-orang terdekat Mbak Enji, saudara, ataupun teman, ataupun orang terdekat yang lainnya? Boleh nggak sih diceritain apa yang terlihat, atau bagaimana sih Mbak Enji sendiri tuh menyadarinya? Oke, kalau kita ngomongin soal tadi kekerasan seksual, mungkin kan zaman dulu mungkin kita juga mengenalnya dengan istilah pelecehan seksual kan. Kayak tadi seperti sesederhana catcalling, kalau misalnya kita lewat kan suka tuh ya cewek gitu kan, sweet gitu kan. Itu ternyata kan emang sekarang kita semakin paham kalau itu pun sudah masuk dalam ranah pelecehan ataupun kekerasan seksual. Kalau ditanya tadi pernah nggak melihat, jujur saya sendiri pernah punya pengalaman saya mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang cukup dekat dengan saya gitu loh. Cuman memang saat itu saya bisa punya power dan punya kuasa untuk yang stop gitu loh, menyetop semuanya untuk supaya tidak berkelanjutan yang akhirnya mungkin saat itu saya mendefinisikannya
pelecehan gitu loh. Jadi belum sampai dalam taraf kekerasan karena mungkin saat itu saya sudah lumayan ya mungkin sudah punya sedikit bekal ilmu ya. Saya nggak bilang punya lumayan ya. Jadi ada bekal bahwa ini masuk dalam ranah pelecehan nih, nggak boleh nih gitu. Jadi saya bisa menghentikan saat itu gitu. Tapi memang kejadiannya adalah mungkin banyak yang tidak seberuntung saya untuk paham dan mengerti bahwa ini tidak boleh dilanjutkan. Ini harus di-stop. Ini sudah apa ya? Ini masuk dalam ranah udah dilecehkan gitu loh ya kan, atau bahkan sudah mengalami kekerasan seksual. Kayak tadi kalau kita lihat di video yang ditayangkan sebelum acara kan sampai ada yang mengalami sampai diancam gitu kan ya, kalau nggak mau ada apa itu saya bunuh kamu, itu udah sampai dalam ranah apa kayak diancam gitu kan ya. Kalau mungkin kalau saya beberapa kali juga sempat melihat kejadian-kejadian kayak apa ya di toel gitu kan, itu kan juga sebenarnya masuk dalam ranah pelecehan dan kekerasan seksual kan. Lalu catcalling itu mungkin udah paling sering kita dengar dan paling sering kita lihat adalah catcalling ya kan, disweet-sweetin, terus udah gitu dicolek-colek, ditarik-tarik bajunya gitu kan ya. Itu sering terjadi tuh dan dulu pun di saat mungkin saya masih remaja, pemahaman kita akan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual tuh mungkin nggak seperti anak-anak zaman sekarang yang memang udah lebih paham gitu kan ya, udah lebih ngerti gitu loh. Jadi memang saat itu saya sih sering lihat, bahkan juga dari cerita, dari ngobrol-ngobrol teman-teman saya juga ada yang cerita, iya nih aku pernah mendapatkan kekerasan seksual loh di tempat kerja aku gitu loh, di saat mereka bekerja, di saat ya mereka syuting, di saat mereka masih muda gitu loh. Memang banyak sekali terjadi pada anak-anak yang istilahnya ya pada anak-anak gitu loh, dalam artian entah anak pra-remaja, anak remaja, bahkan anak-anak yang masih kategorinya di bawah pra-remaja. Itu sih, Indah. Keren banget ya. Aku dengar cerita Mbak Enji nih, ternyata Mbak Enji tuh emang udah punya power ya, udah emang tahu basic-basicnya kekerasan seksual. Nah, betul, kita juga nggak bisa memungkiri ya Mbak Enji ya, bahwa kekerasan seksual itu biasanya terjadi karena orang-orang terdekat kita. Banyak kejadian seperti itu. Kalau kita mau lihat sekarang dari cerita-cerita di berita-berita deh, sekarang banyak, apalagi sekarang lebih terekspos kan, di mana ternyata pelakunya adalah benar-benar orang yang harusnya menjadi orang yang dipercaya oleh si anak. Itu kan yang bikin sedih kan ya, maksudnya ada yang dari pamannya, kakeknya, bahkan dari orang tuanya sendiri gitu loh. Kita nggak ngomongin bahkan bukan cuma orang tua sambung ya, ada kejadian juga orang tua kandung. Kan sedih ya dengernya ya, membaca berita-berita seperti itu. Ya, aku sebagai remaja yang baca berita itu juga aku turut sedih banget ya, karena yang harusnya orang terdekat kita melindungi kita malah melakukan hal-hal yang itu buat kita trauma ya. Apalagi kalau orang terdekat kita itu kita bertemu setiap hari, enggak yang cuma sebulan sekali, dan itu malah merusak mental kesehatan kita sebagai remaja ataupun yang bukan remaja. Oke, baik Mbak Enji, terima kasih jawabannya. Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, aku juga tergabung dalam peneliti anak. Tahun lalu juga itu kasusnya kita meneliti kasus kekerasan seksual. Nah, di sini aku ada Mas Satrio sebagai spesialis anak wahana visi. Hai Kak Satrio. Halo Kak Indah, selamat malam. Malam. Hai Kak, aku mau tanya nih, Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi yang fokus dengan anak, nah aku pengen tanya, hal apa aja sih yang udah dilakukan berkenan dengan meningkatnya isu kekerasan anak, terutama kekerasan seksual? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin sedikit bercerita dulu ya. Kalau bicara soal Wahana Visi Indonesia, tadi seperti disampaikan dalam video di awal bahwa kami sudah melayani di Indonesia selama kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun lebih. Dan saat ini kami melayani di sekitar 17 provinsi, 68 kabupaten, dan sekitar 1068 desa. Nah, tadi di dalam video juga ada pernyataan visi dari kami, yaitu visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, doa kami untuk setiap hati tekad mewujudkannya. Sebenarnya ini menjadi menegaskan ya fokus kami untuk bagaimana keberlanjutan hidup anak. Nah,
sebagai organisasi yang fokus pada anak, ya, WVI sendiri mendefinisikan ya, memahami bahwa ketika kita bicara soal perlindungan anak, itu tidak hanya sekedar bahwa tugas dari anak sendiri atau orang tua atau dari masyarakat, tapi semua orang yang ada dalam lingkaran kehidupan anak ya, mulai dari anak itu sendiri, kemudian orang tua, keluarga, bahkan guru, teman, dan pemerintah itu sendiri ya. Itu sebabnya kalau bicara soal perlindungan anak, ya, WVI sendiri mengupayakan adanya sistem perlindungan anak ya. Dari mana sistem itu? Sistem itu adalah ketika anak, orang tua sampai dengan keluarga, masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama mengupayakan adanya perlindungan anak. Nah, sejak tahun 2017 ya, WVI sudah meluncurkan kampanye untuk kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak. Jadi kampanye ini tidak hanya secara nasional, tapi secara global ya. Kami bekerjasama dengan Foundation Internasional untuk meluncurkan kampanye ini. Jadi dari kampanye ini, ya, kami melakukan beberapa riset dan sebenarnya kurang lebih hasilnya juga seperti juga yang tadi disampaikan dalam data Kemen PPA ya, bahwa ada tren peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak. Jadi dari baseline kami, survei kami tahun 2022, ya menemukan ada sekitar 7,6% atau sekitar 127 anak ya yang mengalami kekerasan seksual selama 1 tahun terakhir. Cukup besar angkanya dan sebenarnya mungkin kalau dilihat secara persentase kecil ya. Tapi ketika lihat secara angka absolutnya itu menunjukkan sesuatu yang perlu untuk kita lakukan ya, kita perhatikan. Dan kemudian kalau didalami lebih jauh ya, nah dari survei yang kami lakukan juga ya, menemukan ya ada hanya sekitar 20,25% anak yang tahu bagaimana mekanisme untuk melaporkan dan merespon ketika mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, ketidaktahuan anak dan orang tua ini juga menjadi penyebab juga ya untuk kerentanan mereka mengalami kekerasan seksual. Apalagi ketika kita tahu bahwa dampak dari kekerasan seksual sangat berbahaya ya, mengancam kehidupan anak di masa depan. Nah, hasil riset itu kemudian kami kembangkan menjadi serangkaian modul materi-materi pelatihan bagi anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Mungkin Bapak Ibu ada yang sempat ikut di bulan Juni lalu kami meluncurkan ya ada modul, mudah-mudahan terlihat ya bukunya. Ini ada modul pelatihan anak, judulnya adalah Siap dan Tidak Takut. Nah, ini modul sebenarnya diberikan ya, dilatihkan kepada anak untuk memastikan anak tahu tentang apa sih kekerasan seksual dan kemudian bagaimana mereka bisa waspada ya, mencegah dan menangani. Misalnya kalau mereka harus mengalami itu, apa yang harus mereka lakukan. Jadi dalam modul ini ada 3 bab ya. Kalau untuk anak ini, modul untuk anak ini ada namanya modul bab tentang siapa aku, masa pubertas, dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini modul untuk anak ya, yang sudah kami launching di bulan Juni kemarin. Nah, ada juga modul untuk orang tua. Nah, ini mungkin kelihatan nggak ya, kalau ini di sini ada namanya modul pengasuhan anak. Ada yang namanya modul pengasuhan anak dalam perspektif Islam, ada juga perspektif Kristen. Kemudian ada juga modul pelatihan untuk orang tua ya, menjadi orang tua kekinian. Nah, modul-modul ini sebenarnya dikembangkan dan kami sudah latihkan juga kepada orang tua ya untuk memastikan pertama memastikan orang tua ketika mengasuh ya, memastikan pengasuhan tidak dengan kekerasan. Kemudian ketika mereka harus mengasuh anak ya dengan situasi yang sangat dinamis di luar, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian juga ketika ada situasi yang harus mereka waspadai terkait dengan kekerasan seksual, mereka juga tahu bagaimana menghindari dan juga melakukan pendampingan ya, melakukan penanganan ketika ada anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, itu untuk anak dan orang tua. Kalau untuk masyarakat, ya tentu kita bicara soal peran serta masyarakat ya. WVI sendiri bekerjasama dengan Kemen PPA dan dari beberapa mitra yang lain juga untuk mendorong adanya PATBM atau Satgas Perlindungan Anak ya, sehingga ketika ada situasi di mana anak mengalami kekerasan seksual, mereka tahu di mana harus melapor, di mana yang harus bisa mendampingi mereka. Itu tugas yang kami dorong ada di dalam konteks PATBM atau Satgas Perlindungan Anak. Nah, tapi tentu saja tidak hanya Satgasnya dan kelompok PATBM-nya ya, ada peran tokoh agama dan juga tokoh ada di dalam upaya-upaya pencegahan dan merespon kasus itu. Nah, karena itu kami juga punya modul namanya modul saluran harapan.
untuk perlindungan anak, khususnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Ini juga upaya yang kami dorong juga ya, mendorong supaya tokoh agama juga punya peran untuk misalnya nanti kalau ada kasus-kasus kekerasan, bagaimana mereka juga bisa mendampingi anak dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan seksual. Nah, untuk dari sisi pemerintah, kami sendiri bersama dengan koalisi besar ya, dan juga dengan bekerjasama dengan Kemen PPA, ya bersama-sama tadi disampaikan di awal tentang Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ini juga bagian yang kami dorong, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat desa sampai kabupaten ya, bahwa ada kebijakan, ada layanan yang tersedia untuk memastikan anak terlindungi. Nah, itu kurang lebih yang sudah dilakukan oleh Wana Visi Indonesia, tentu dengan memastikan ya seluruh sistem ya seluruh orang ya di sistem pelindungan anak itu bisa bekerja bersama untuk mengupayakan perlindungan anak. Mungkin itu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget. Salut aku. Ternyata emang udah banyak ya berkolaborasi dan ternyata emang udah lengkap ya Pak ya. Tadi dari tokoh agamanya, lalu tokoh masyarakatnya, lalu ke orang tua, ke orang terdekat. Nah, juga modul-modulnya gimana sih cara menjadi orang tua yang kekinian itu aku tertarik banget, keren banget Pak. Salut, salut, salut. Oke, terima kasih Bapak. Oke, next aku mau nanya lagi ke Ibu Rohika. Hai Ibu. Hai Ibu. Ya, mau diulang tadi, Bunda? Enggak. Oke, baik Ibu. Aku pengen tanya nih Bu, tanda-tanda apa aja sih yang bagaimana kita mengetahui dengan seksama bahwa telah terjadi kekerasan seksual, apa sih Bu yang berubah dari diri anak tersebut dan lingkungannya? Iya, ya tanda-tanda sih bisa dilihat juga secara fisik juga di anak itu ya yang bersangkutan pasti mengalami beberapa mengalami kecemasan, gelisah, takutan gitu ya. Karena dalam posisi yang sedang mengalami masalah, apalagi dapat ancaman gitu ya, tadi juga Kak Enji menyampaikan, tentu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi anak tersebut. Nah, di samping juga kalau anak perempuan tentu akan lebih sensitif ya terkait hal itu ya. Nah, itu menjadi penting untuk bisa menjadi tanda-tanda gejala awal. Gitu ya. Oke, baik. Berarti kalau perempuan itu lebih sensitif ya Bu ya, kalau terkait pelecehan seksual. Nah, kalau misalkan seandainya dari laki-laki nih Bu, itu gimana nih Bu kita ngelihatnya? Ya, memang kecenderungan anak laki memang kan sebenarnya sangat berbeda dengan emosional anak perempuan ya. Biasanya mereka meskipun mengalami kekerasan ataupun biasanya banyak sekali yang juga mereka bakal menutupi biasanya gitu. Tapi mereka pandai menyimpan biasanya. Nah ini juga, tapi kegelisahan paling banyak itu terlihat kepada anak perempuan karena sekali lagi dimensi emosionalnya, psikologisnya itu sangat berpengaruh kepada terutama kepada anak perempuan ketika terjadi hal-hal pelecehan seperti itu, gitu ya. Baik, berarti emang kalau bisa dilihat itu dari emosionalnya perempuan dan laki-laki ya Bu ya? Iya, sama. Ini pasti gejala itu menjadi deteksi awal ya. Dan tadi juga disebutkan dalam Mas Satrio bahwa layanan ini juga sudah mulai terbuka ketika mau lari kemana, mau kelapor kemana, kan gitu ya. Karena layanan-layanan dan tempat pelaporan pengaduan itu juga harus
mudah diakses oleh anak-anak gitu, terutama kelompok anak perempuan yang susah keluar juga ketika terjadi di lingkungannya sendiri gitu ya. Ini yang justru menjadi berlipat kekerasan itu menimpa anak perempuan, karena tadi dampaknya tumbuh kembang anak perempuan akan lebih banyak dampaknya, bahkan sampai kelangsungan hidupnya kan gitu. Ini yang juga menjadi perhatian negara. Itu Kak Indah. Oh, oke, baik Ibu. Aku sedikit belajar nih malam hari ini tentang perempuan dan laki-laki terkait perubahan kekerasan seksual. Terima kasih Ibu jawabannya. Next, aku mau nanya Kak Enji lagi. Hai Kak Enji. Ya. Oke, aku mau tanya, Kak, gimana sih caranya Kakak di dalam keluarga memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak Kakak di rumah? Ini dasar yang paling utama kayaknya ya, pendidikan seksual dari rumah. Karena kan kalau orang bilang, banyak juga orang tua yang bilang gini, aduh diserahin aja deh ke sekolah deh, aku risih ngomongnya, bingung mulai dari mana. Aku kurang setuju ya, karena dalam artian apa? Semua itu kan berawal dari rumah. Dan kalau pendidikan seksual itu memang harusnya dipelajari dan didapat sama anak pertama-tama dari rumah. Dan lebih banyak memang peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak, memahami semuanya, memahami tentang seksualitas itu sendiri gitu. Karena kan pasti tiap keluarga punya value yang berbeda-beda. Jadi memang harus orang tua lah yang memberikan pendidikan seksual yang pertama dan paling punya peran yang besar dalam kepada anak gitu. Nah, kalau saya sendiri gini, dari awal saya sama anak-anak, saya dan suami saya tuh kita prinsipnya adalah keterbukaan. Jadi anak-anak boleh tanya apapun kepada kami sebagai orang tua, saya dan suami gitu ya. Jadi itu semua tidak mudah ya. Pasti emang harus berawal dari kita berharap kalau ada apa-apa cerita sama mami, kalau ada apa-apa cerita sama papi. Ya kalau ngomong gitu doang sih gampang ya gitu. Tapi kan itu semua harus ada aksinya, dalam artian gini. Semua itu harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Jadi selalu ada keterbukaan. Selalu ada keterbukaan dalam artian gini, kita sebagai orang tua juga menceritakan semuanya. Misalnya kayak sesederhana gini, aduh sebel banget deh tadi di jalan, ada yang sweet-sweetin mami gitu loh, ada yang manggil-manggil sweet-sweet cewek, nggak suka banget deh mami. Itu kan berawal dari situ kan. Jadi obrolan-obrolan dari, untuk anak saya kan kebetulan 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usianya sudah 19 tahun, yang perempuan 18 tahun. Nah, jadi dari anak laki-laki gini, nggak boleh ya kita ngegituin orang, sweet-sweetin orang. Gitu ya. Aduh istilahnya masih zaman dulu banget ya, Mas Satrio ya, sweet-sweetin orang gitu ya. Maksudnya catcalling kalau zaman sekarang bilangnya ya. Nah, demikian juga yang perempuan, jadi paham, nggak boleh dia tuh juga mendapatkan perlakuan seperti itu gitu loh. Jadi kita selalu terbuka, kita selalu memperbolehkan anak-anak untuk bertanya dan bercerita tentang apapun juga, walaupun apa yang berkaitan dengan seks pun juga kita terbuka sekali untuk mereka bertanya. Ada kadang-kadang memang jujur ya, pertanyaan-pertanyaannya bikin saya dan suami saya yang, aduh kok dia ngebahas ini ya gitu lah. Tapi nggak apa-apa, kita pasti akan mendengarkan ceritanya, lalu kita akan memberikan jawaban yang sesuai dengan umurnya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh suka takut gitu ya. Aduh, nanti gimana cara ngejelasinnya ya? Yang sederhana aja dulu gitu. Kayak pada suatu hari pernah anak saya pulang sekolah bertanya, apa sih artinya gimana saya menyebutkan lebih halus ya? Karena dia mendengar cerita dari temannya. Jadi ada satu temannya laki-laki suka melakukan masturbasi di dalam kelas. Tapi bahasanya lebih bahasa gaul gitu ya. Wah, saya kaget pertama. Wah, kok dia udah tahu istilah ini gitu kan. Lalu saya tanya, sederhananya saya tanya dulu sama anak saya waktu itu. Kamu tahu masturbasi nggak sih apa gitu kan? Iya, kenapa? Ya udah, tadi yang kamu tanyakan itu adalah artinya masturbasi sayang. Dia gitu. Kadang-kadang katanya ada seorang temannya suka melakukan masturbasi di kamar mandi sekolah katanya gitu. Bukan temannya, jadi dia dapat cerita dari temannya gitu. Si ini tuh suka melakukan itu di dalam di sekolah gitu kan. Wah, kaget dong gitu kan ya. Cuman
saat itu saya jadi bisa ngobrol, bisa terbuka karena saya memang memperbolehkan anak-anak dan suami pun juga untuk bertanya apapun gitu. Di saat anak-anak saya juga masuk kategori anak-anak saya udah dewasa muda ya hitungannya sekarang ya, karena yang satu 18, yang satu 19 tahun. Kita semakin bisa terbuka dan semakin apa ya, bisa ngobrol banyak. Kayak misalnya kebetulan karena emang anak saya deket banget sama saya dan suami, jadi anak-anak tuh suka cerita, Mami, si ini tuh udah melakukan ini loh, si ini tuh sudah begini loh, si ini mendapatkan perlakuan ini loh gitu, si ini pacarannya seperti ini loh gitu. Dan buat kita tuh buat jadi bahan diskusi dan apa ya, kita tampung dan lalu jadi bahan diskusi. Menurut kamu itu yang dilakukan salah nggak kita? Jadi buat bahan diskusi untuk bisa kita jadi bahan bahan renungan juga untuk kita semua. Saya sebagai orang tua harus berbuat apa, dan anak-anak juga tentunya tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan batasan-batasannya. Karena balik lagi kita sebagai orang tua lah yang emang memberikan pengertian kepada anak-anak nih bahwa seperti ini nih gitu loh, value di rumah kita. Kalau kita ngomongin soal seksual gitu loh, ngomongin tentang seks gitu loh. Jadi memang orang tua, kuncinya di orang tua dulu terbuka, dan memang orang tua lah yang harus memancing obrolan-obrolan seperti ini. Dan dari situlah kita juga jadi tahu kalau anak-anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan perlakuan yang masuk dalam ranah kekerasan seksual, mereka juga dengan nggak ragu dan nggak takut ngomong sama kita sebagai orang tua. Anak saya pernah mendapatkan perlakuan yang waktu itu dikasih middle finger sama temennya yang cowok gitu loh, dikasih jari tengah gitu loh sama temennya yang cowok. Saat itu untung dia langsung ngomong ke saya, jadi kita bisa apa yang harus kita lakukan, karena waktu itu menurut saya udah masuk dalam ranah yang nggak boleh nih, nggak sopan seperti ini. Saya memang ngomong sama orang tua yang bersangkutan, dari anak yang bersangkutan, maaf ya, aku harus ngomong ini, anak saya tuh mendapatkan perlakuan seperti ini dari anak kamu. Jadi dari orang tuanya pun yang satu juga bisa melakukan tindakan yang memang seharusnya dilakukan dan sesuai dengan value dari keluarganya masing-masing gitu, dari keluarganya itu. Oke, baik. Ternyata emang peran penting tuh dari keluarga ya, Mbak Enji ya. Tadi aku juga dengar nih, Mbak Enji punya 2 anak perempuan dan laki-laki. Dia sepantaran aku ya, yang perempuan ya, 14 tahun, terus laki-lakinya 19 tahun. Nah, pernah nggak sih Mbak, ketika mereka tuh menutup diri mereka nih, ketika mereka terkena catcalling ataupun yang lain, terus mereka tuh kayak takut untuk cerita. Nah, itu ada nggak sih tips and triknya dari Mbak Enji sendiri nih untuk biar anaknya itu mau bercerita tentang apa sih yang dia rasain? Karena kan aku sebagai anak remaja juga tidak bisa dipungkiri bahwa kadang tuh kita nggak mau cerita sama orang tua kita, walaupun orang tua kita tuh udah welcome ya, udah kayak ayo sini cerita. Betul tadi kata Mbak Enji, kadang tuh kita tuh sebagai orang tua tuh kadang cuma bisa yang ngomong ayo cerita gini, tapi sebagai anak remaja juga kayak gak usah deh, gue malu kayak gitu. Itu ada tips and triknya nggak sih Mbak? Iya. Keterbukaan sih tadi ya. Anak saya, kalau ditanya pernah nggak anak saya menutupi, enggak sih, mereka selalu cerita karena memang di rumah kita selalu terbuka gitu loh. Dan juga kayak kejadian tadi yang saya cerita, anak saya diberikan middle finger sama temennya gitu kan ya. Saya waktu itu ngomong dulu, Mami boleh ya ambil action atas tindakan ini, karena apa yang dilakukan sama teman kamu ini, sorry, nggak bisa diterima gitu loh. Jadi Mami akan menghubungi orang tuanya untuk memberikan, untuk ngasih tahu ini nih istilahnya nih ya. Istilah tuh kayak quote unquote ngaduin gitu lah. Tapi memang semuanya tuh balik lagi, kalau kita sudah terbiasa sebagai orang tua berdiskusi dengan anak, mereka juga paham. Kayak ada beberapa misalnya gini, tadi aku di sekolah disuit-suitin, di catcalling sama teman aku. Oh gitu. So do you want me to do anything? Kamu mau mami apa? Enggak, aku bisa handle sendiri. Oke, good gitu lah. Jadi memang ada hal-hal di mana yang saya tahu anak-anak bisa mengatasi sendiri, bisa menghandle sendiri. Ada hal-hal di mana yang akhirnya maaf ya, aku yang mesti ambil action, yang saya sebagai orang tua yang memang harus melakukan sesuatu. Waktu itu memang kejadiannya anak saya masih lebih muda lagi. Waktu itu masih kelas SMP kelas 2 apa kelas 3. Jadi saat itu memang wah ini behaviornya nggak benar nih gitu. Jadi memang waktu itu saya ambil action dengan cara saya langsung mengkontak dari orang tua dari anak yang bersangkutan. Tapi kalau pada dasarnya anak-anak saya sih so far selalu terbuka gitu, selalu cerita, dan mereka juga
sudah bisa ambil aksi sendiri gitu loh atas apa yang terjadi gitu, kayak misalnya kayak catcalling gitu loh, atau kayak tadi masa aku digodain gitu loh, kan paling sering tuh catcalling ya, aku tadi digodain, ya udah terus kamu apa, ya aku belawan, apa kok mau goda-godain aku, kebetulan memang anak saya yang cewek cukup berani ya gitu, cukup preman lah istilahnya, jadi sama dia dilawan balik karena mungkin dia juga udah tahu bahwa ini nggak benar. Ini catcalling, mungkin berawal dari catcalling, abis itu nanti bisa berlanjut. Nah ini dia dalam hal ini dia pasti akan bilang, dia akan langsung ambil aksi sendiri gitu. Jadi pada dasarnya kita selalu tahu sebagai orang tua apa yang terjadi sama anak-anak, apa yang dilakukan sama anak-anak, dalam misal terjadi sesuatu, mereka akan melakukan tindakan apa, itu kita selalu tahu sih. Dan bahkan kadang-kadang kita diskusi nih, kayak tadi ada hal yang udah cukup berat, kita akan ngomong, oke, kamu bisa sendiri atau mau mami ambil aksi, atau papi yang kita take action gitu loh. Oke, nggak apa-apa, mami ngaduin aja, karena bang waktu itu yang dilakukan sama temennya itu nggak bener lah gitu lah. Jadi memang pada dasarnya kita terbuka. Kalau tadi gimana caranya terbuka? Kuncinya memang harus di orang tua, ya nggak sih Indah? Harus orang tuanya dulu yang memulai. Makanya kayak aku selalu membiasakan diri suka kayak cerita gitu. Kayak misalnya, dulu waktu mami waktu SMA, mami tuh pernah loh ada yang jahat gini. Harus kita dulu yang terbiasa untuk membuka diri. Emang kita sebagai orang tua nggak bisa berharap anaknya yang datang ke kita. Benar nggak sih Indah? Pasti harus dari orang tuanya dulu yang membuka diri, yang jadi dari cerita-cerita gitu, sebel banget deh waktu itu pernah dapat perlakuan itu, kamu pernah nggak sih digituin sama teman kamu, kalau kayak gitu kamu marah nggak? Jadi kayak kadang-kadang tuh suka ngebahas kasus, kayak studi kasus gitu loh, jadi kayak ada ceritanya siapa, teman anak aku cerita, mami tadi teman aku mendapatkan perlakuan, maksudnya gini loh, dia pacarnya memaksa dia untuk melakukan hubungan gitu kan ya, terus gimana gitu, kita diskusi, oke harusnya gimana kalau menurut kamu? Jadi kita memang suka kadang-kadang suatu yang nggak harus suatu yang terjadi di kehidupan kita ya, ada dari temannya anak kita atau temannya saya atau apa, itu biasanya kita suka diskusikan. Jadi memang supaya kita membiasakan obrolan ini nggak menjadi canggung, karena kan problemnya ada di situ ya, kagok gitu, canggung gitu. Kita sebagai orang tua risih gitu kan ya, anak juga sebagai orang tua risih, anak juga sebagai anak tuh risih buat ngobrol sama orang tuanya. Jadi dibuka dulu sih jalannya, dibiasakan dulu, dibikin rileks, dibikin santai dulu bahwa ini part of yang kayak lagi ngobrol sama temen gitu lah. Nah, tapi kan kita sebagai orang tua tahu lah, sekalian lah biasanya kita memasukkan value-value yang memang sesuai dan apa yang kita sebagai keluarga pahami gitu. Keren banget, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Betul. Tadi aku setuju dengan Mbak Angie bilang harus orang tuanya terlebih dahulu. Karena di rumah pun aku juga kayak gitu, mamaku yang membuka kayak gitu. Ya kan? Walaupun akunya suka menutup diri, tapi mamaku kayak, ayo, let's talk about that gitu. Ya. Terus tadi keren juga, maksudnya kita tuh nggak ngambil contoh dari diri kita sendiri, tapi kita bisa ngambil kasus contoh dari orang lain. Jadi ketika kita terjadi hal seperti itu, kita bisa melawan dan kita tahu nih, oh ternyata tuh cara kita menanggapi hal tersebut itu seperti ini. Keren. Suka. Oke, terima kasih Mbak Angie. Sama-sama. Oke, aku mau next ke Mas Satrio. Hai, Mas Satrio. Hai Adinda, selamat malam lagi. Oke, aku mau tanya, kolaborasi apa dengan siapa aja sih Wahana Visi Indonesia jalin untuk memastikan program anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang bisa berjalan secara menyeluruh? Baik, ya menarik ya kalau bicara soal bagaimana melakukan pencegahan kekerasan seksual secara menyeluruh. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ketika kita bicara secara menyeluruh itu, kalau dalam bahasa di Wahana Visi ya, bahasa Wahana Visi Indonesia, kami menyebut sebagai intervensi yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi kalau bicara integratif, kita tahu ya, kalau ngomong, mas saya untuk yang sisi holistik ya, kita tahu bahwa kalau misalnya perkembangan anak itu tidak hanya sekedar satu aspek saja. Kita harus lihat juga dari aspek fisiknya, emosionalnya, psikososialnya, kognitifnya, dan spiritualnya. Nah, hal-hal ini yang harus kita lihat ketika kita bicara soal perkembangan anak ya, tidak hanya sekedar fisiknya saja. Kan itu makanya kalau tadi apa sih yang harus dibicarakan anak dan orang tua ya, tidak hanya sekedar
oh bagaimana perubahan dari sisi fisiknya gitu ya, apa yang terjadi dengan tubuhnya ketika beranjak dari usia anak ke remaja, tapi juga bagaimana mengelola emosinya, bagaimana mengelola misalnya pergaulannya, ini kan bicara soal psikososialnya ya. Nah itu kita bicara soal aspek perkembangan anak yang kita bilang sebagai holistik. Kemudian kalau kita bicara integratif, nah tadi udah saya sampaikan juga ya, ketika kita bicara soal bagaimana mendukung perlindungan anak, ya tidak hanya sekedar satu orang saja, tidak hanya sekedar anak saja, tapi semua orang yang ada di lingkaran kehidupan anak itu harus bersama-sama ya, untuk mengupayakan perlindungan anak. Itu yang kita bilang sebagai sistem perlindungan anak. Dan apakah itu prosesnya akan hanya satu kali saja? Tidak. Jadi ada proses yang konsisten dilakukan terus-menerus dan ya berkesinambungan. Itu yang kami sebut sebagai intervensi yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Artinya tidak hanya satu kali, tapi juga konsisten dilakukan terus-menerus. Nah, dalam konteks pendekatan yang tadi ya, pencegahan kekerasan seksual secara menyeluruh itu, nah WVI mengupayakan supaya pendekatan ini juga melibatkan tiga pilar utama. Nah, tiga pilar ini siapa saja? Ada pilar dari sisi adatnya, ada pilar dari sisi agamanya, ada pilar dari sisi pemerintah. Tiga pilar ini sangat penting ketika kita mengupayakan pencegahan kekerasan seksual ya secara menyeluruh tadi. Ya, jadi ketika kita bicara secara pemerintah, tidak mungkin kita bicara mengabaikan bahwa ada sisi adat atau budaya yang mungkin berlaku di wilayah itu. Ketika kita bicara sisi pemerintah dan adatnya, kita mungkin juga kita mengabaikan bahwa ada norma agama yang berlaku juga di situ. Sehingga memang ketika kita bicara bagaimana mengupayakan kolaborasi, ya tiga pilar ini harus bersama-sama untuk mengupayakan pencegahan kekerasan seksual yang secara menyeluruh tadi. Nah, kalau selama ini yang sudah dilakukan oleh WPI untuk dari sisi keagamaan ya, tokoh-tokoh agama menjadi bagian yang sangat intens kami ajak untuk bekerjasama nih untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kalau saat ini kami secara organisasi bekerjasama dengan MUI untuk membuat modul-modul ya dan melakukan pendampingan juga kepada tokoh-tokoh agama, ustadz dan juga ulama untuk supaya mereka juga punya peran dalam upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual. Kemudian juga dengan gereja, dengan GEMI, GKI Papua, dengan GPID, Gereja Bala Keselamatan dan lain-lain yang juga terlibat ya untuk kami latih juga untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan. Dan termasuk juga LSM lokal ya, NGO lokal di wilayah kami masing-masing juga kami gandeng untuk bersama-sama upayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu. Nah, tapi ya pastinya ketika mengupayakan kolaborasi itu ada tantangan ya. Mungkin kalau kita bicara bagaimana sih membuat supaya jadi baik gitu ya, pasti kita harus mengupayakan menjawab dulu tantangannya. Nah, biasanya ada tantangan dari sisi anggaran, ada tantangan dari sisi pemahaman dan kapasitasnya, termasuk dari sisi tokoh adat dan tokoh agama ya, dan kemudian dari sisi komitmen ya, dan juga dari sisi kita tadi belum sempat membahas juga ya, ada tentang partisipasi atau suara anak ya. Kita mengupayakan anak juga bisa menyuarakan pendapatnya, menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, ini juga jadi bagian yang ya menjadi tantangan juga ya. Karena seringkali memang dalam konteks perencanaan atau bahkan penyusunan bijakan anggaran ya. Nah, peran anak ini sering agak terlupakan gitu ya. Nah, anak sering ya hanya dilihat sebagai objek ya. Nah, dan kemudian ya mungkin lebih kayak dianggap ya sudah tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kita berharap anak juga mampu untuk menyampaikan suaranya. Nah, upaya-upaya ini yang kemudian menjadi prioritas ya, yang kami juga upayakan supaya ketika kita bicara soal kolaborasi, jangan lupa bagaimana suara anak juga didengar. Tadi kalau di awal ya, Indah juga sampaikan bahwa ada proses penelitian penelitian oleh anak. Nah, ini juga bagian dari kita mendorong anak untuk bisa melihat situasinya dan kemudian menyampaikan pendapat dan suaranya. Tentu kalau kita bicara kolaborasi yang paling efektif seperti apa, ya tentu tadi ya, pastikan anak sendiri sebagai agen perubahan. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kolaborasi, ya jangan lupa bahwa ya anak sendiri menjadi bagian dari proses perubahan itu. Kemudian yang paling penting adalah ada tokoh-tokoh penggerak, ya,
Ya, tentu tadi ada tokoh agama, tokoh adat, dan juga dari pemerintah sendiri. Tapi paling tidak ada orang-orang yang punya komitmen, punya hati untuk mengupayakan perubahan. Karena dari proses yang kami lakukan ya, seringkali orang tidak pengen melihat prakteknya, pengen melihat contohnya langsung ya. Nah, orang-orang yang sudah bisa mempraktekkan, melakukan, itu biasanya akan lebih menjadi contoh, memudahkan untuk kita mengupayakan perubahan. Nah, ini hal-hal yang kami pikir ya ketika bicara kolaborasi menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita membuatkan perlindungan anak, terutama dari pencegahan kekerasan seksual. Itu mungkin ya. Oke, baik. Ternyata tuh kolaborasinya tuh dengan 3 pilar ya, Pak ya. Tadi dengan tokoh agama, lalu masyarakat, tadi satu lagi apa? Pemerintah. Pemerintah. Jadi memang tokoh adat dan tokoh agamanya ini kita nggak ngambil dari satu perspektif ya Pak ya, tapi ngambil dari dua, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Jadi kita bisa belajar nih dari dua arah gimana sih kolaborasi dengan tokoh agama yang beragama Islam dan tokoh agama yang beragama Kristen. Nah tadi juga dari masyarakatnya orang-orang sekitar, betul Pak. Lalu tadi juga ada pemerintah, itu keren banget. Pemerintah itu tadi LSM ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Lanjut, aku pengen nanya ke Ibu Rohika. Hai Ibu. Halo Iya, Ibu. Kak Indah. Ya. Aku pengen tanya nih, boleh nggak sih Bu diceritain apa aja upaya negara untuk mengurangi, nah kalau bisa untuk memberantas kekerasan seksual pada anak? Iya. Tadi sudah diceritakan Pak Satrio juga kan, bagaimana tentu ini tidak bisa kerja sendiri, tapi memang perlu kerja lintas sektor dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Karena bicara perlindungan itu tidak hanya negara dalam arti pemerintah saja, tapi juga pemerintahan daerah, lembaga masyarakat, seluruh akademisi, media, dan juga melibatkan tadi anak sebagai agen perubahan, kan gitu ya. Nah, memang pertama memang perlu optimalisasi kapasitas anak, itu perlu ya, karena mereka akan memiliki resiliensi yang tinggi ketika dan lebih peka ketika akan mempunyai mitigasi yang kuat untuk mencegah terjadinya pada mereka kekerasan seksual itu. Jadi perlu optimalisasi kapasitas anak. Ya, memang yang kedua lingkungan yang mendukung. Jadi semua itu yang tadi perannya banyak pihak gitu. Baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian semua pihak yang juga turut sosialisasikan terkait undang-undang ini dan tentu dampak-dampaknya terhadap anak kan gitu, dan bahkan keluarga gitu. Dan ini juga lingkungan yang dimulai dari tingkat paling kecil gitu, yang paling dekat dengan anak. Yang tadi basis wilayah ya tentu kampung gitu sampai tingkat nasional. Kemudian yang ketiga tentu akses layanan, karena ini penting. Jika akses layanan ini baik akses layanan untuk pencegahan, semua harus akses layanan juga berkontribusi menyampaikan supaya anak misalkan kalau ingin terbuka dengan bicara tentang tadi edukasi, layanannya harus juga ada gitu, dan sesuai dengan target
anak sesuai usianya maupun orang tua itu ada. Begitu juga ketika sudah terjadi gitu kan akses layanan ini harus juga dikembangkan layanannya yang terkoordinasi dari mulai tingkat yang paling otonomi paling dekat dengan anak itu sendiri atau korban atau siapapun itulah dari mulai tadi yang ada aparatnya tentu aparat desa dan sebagainya. Kemudian penguatan regulasi ini juga perlu diturunkan memang. Jadi memang saat ini pemerintah juga membuat turunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS. Peraturan-peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang ini masih banyak yang PR-nya harus diselesaikan juga. Dan juga pasti penguatan koordinasi, sinergi, konvergensi antar pemerintah dengan daerah, dengan pusat, dan sebagainya. Ini perlu dibangun dengan lembaga masyarakat, dengan dunia usaha. Jadi semua bergerak. Tadi juga disampaikan oleh Pak Satrio gitu. Gitu ya peran pemerintah dalam upaya yang tadi ditanya sama Kak Indah. Gitu ya. Oke, baik Ibu. Jadi memang kita mulainya dari yang kecil dulu ya Bu ya, kayak dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh adatnya, lalu ke pemerintah daerah, lalu ke pemerintah pusat. Betul ya Ibu ya? Iya. Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Oke, aku pengen next ke BNJ. Aku pengen nanya lagi. Hai Kak, hai Mbak Enji. Oke, aku pengen tanya nih, sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, nah terkhususnya lagi, BNJ adalah public figure. Nah, menurut BNJ, apa sih yang bisa kita lakukan supaya orang-orang di sekitar kita itu lebih aware dengan potensi-potensi terkait kekerasan seksual? Kalau yang mungkin bisa dilakukan sama saya, yang kebetulan juga kerja di media dan public figure, adalah sering ikut serta di acara-acara seperti ini nih. Salah satu yang kita sedang kita lakukan bersama, memberikan informasi-informasi tentunya apa yang bisa kita lakukan dan juga memberikan kesadaran nih kepada para orang tua dan juga anak-anak. Pentingnya kita aware dan tahu gitu loh bentuk kekerasan seksual itu seperti apa. Kadang-kadang kita sendiri jadi kayak gini deh, sesederhana catcalling gitu kan ya. Ada yang ngerasa itu cuma lucu-lucuan, cuma bercanda, kayak tadi Indah juga bilang kan ya, awalnya aku pikir bercanda jadi biarin aja gitu, tapi ternyata itu sudah masuk dalam ranah kekerasan seksual gitu, dalam ranah pelecehan seksual di catcalling seperti itu. Jadi memang pentingnya masyarakat, orang-orang gitu ya, salah satunya mungkin saya sebagai public figure memberikan sharing-sharing seperti ini kali ya gitu. Mungkin kalau memberikan edukasi ya bersama dengan tadi yang sedang kita lakukan sekarang kan bersama dengan Kementerian Peranan Perempuan dan juga tentunya dari Wahana Visi sendiri gitu loh. Jadi memang ada ikut serta dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang terpapar dengan informasi bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa dibiarkan. Dan dari mana sih, apa aja sih bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di masyarakat yang kadang-kadang kita nggak awam, kita nggak paham, atau bahkan kita yang nggak apa-apa kan ini ya gitu loh, nggak yakin. Jadi memang penting sih untuk kita tuh sharing gitu kan ya. Penting untuk kita mungkin kayak orang-orang yang mungkin statusnya sebagai influencer gitu, public figure, key opinion leader, bisa memberikan informasi-informasi, sharing-sharing tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pelecehan dan kekerasan seksual ini sendiri. Biar semakin banyak orang paham, semakin banyak orang tahu, jadi orang tuh bisa they know how to stop gitu loh. Mereka tahu bahwa untuk ini nggak boleh nih dilanjutin. Ini saya harus keluar nih dari apa yang sedang terjadi dari situasi ini nih. Saya harus melapor gitu loh. Mungkin juga dengan sambil kalau saya mungkin dari sisi orang tua menyadarkan kepada memberikan informasi dan juga mungkin saling sharing kepada orang tua lain seperti apa sih kita harus berkomunikasi kepada anak dan balik lagi menyadarkan pentingnya pendidikan seksual itu dilakukan sejak dini di rumah.
menciptakan suasana yang hangat dan juga suasana yang nyaman buat anak-anak untuk mau sharing dan mau berbagi tanpa ada rasa takut dihakimi, tanpa ada rasa takut nanti dia kamu sih gitu loh. Kadang-kadang kan suka keluar gitu tuh komentarnya, misalnya aku tadi di catcalling, tadi aku digini, ya lagian kamu sih, mungkin kamunya yang begini-begini. Nah kan dari situ kan kadang-kadang anak jadi males ya gitu lah. Jadi mungkin banyak sharing kali ya, banyak ngobrol kali ya. Mungkin juga nggak ada salahnya memang dibentuk, masyarakat bisa membentuk juga komunitas-komunitas di mana para orang tua bisa berkumpul untuk bisa saling diskusi, atau juga mungkin komunitas-komunitas yang bisa dibuat dalam rangka apa ya, memberikan awareness dan juga tentunya dalam rangka memberikan support nih kepada para korban-korban dari kekerasan seksual ini. Mungkin kan banyak juga yang jadinya malu gitu kan ya. Aku mendapatkan kekerasan seksual seperti ini, takut disalahin, jadi mereka tidak mau cerita, atau di saat mereka setelah cerita, mereka akhirnya melakukan pengaduan, habis itu mereka ngerasa kayaknya kok saya jadi dihakimi gitu kan ya. Jadi memang sebenarnya memberikan keberanian sih mungkin untuk pertama-tama mereka keluar dan mereka melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak gitu. Karena kan emang ini harus di stop ya, harus bisa harus bisa diberikan kesadaran bahwa it's not okay untuk hal itu dilakukan terhadap aku gitu loh. Aku harus bertindak. Ini mungkin dari sisi anak dan dari orang tua juga, apalagi kalau sampai kejadiannya adalah pelaku-pelaku dari kekerasan seksual ini adalah orang-orang yang dekat dengan anak. Nah, orang tua juga harus tahu apa yang harus dilakukan nih di saat kejadian itu dilakukan oleh orang yang mungkin omnya, kakeknya, atau mungkin yang belum lama ini kita tahu dari ayah sambungnya gitu kan. Orang tua harus melakukan apa? Apakah orang tua harus berada di pihak anak pastinya ya. Tapi kadang-kadang kan bingung aja. Terus kemana nih? Kalau aku ngaduin, kalau aku memberikan pengaduan, aku nggak enak sama keluarga ini gitu. Nah itu sih yang sebenarnya harus terus disosialisasikan dan terus disadarkan bahwa it's not okay. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan kepada nggak usah kita ngomongin sama kepada anak-anak ya. Kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan gitu. Dan memang kita harus bisa say no, menyetop semuanya gitu loh, agar ini tidak berkelanjutan. Karena kan kalau kita melihat dari beberapa kasus ini berkelanjutan, ya kan gitu loh. Kekerasan seksual ini terjadi berulang. Kasihan gitu loh, anak ini nggak punya keberanian buat ngomong, anak ini takut buat ngomong. Itu kan sedih ya, sementara kan itu bisa berefek tuh pada masa depannya yang pastinya. Kesehatan mentalnya. Bahkan kalau kita ngomongin lagi kekerasan seksual, banyak juga kasus-kasus yang dimana akhirnya hamil di luar nikah, menikah muda. Nah, masa depannya tuh kesian gitu loh, sementara mereka adalah penerus bangsa nih gitu loh. Itu sih Kak Indah. Oh, oke, baik. Jadi memang Mbak Angie sendiri sebagai public figure kuncinya adalah hal-hal yang Mbak Angie lakukan adalah banyak sharing sih sebenarnya ya. Banyak sharing ya, salah banyak satunya ikut ya. berkolaborasi seperti ikut webinar kekerasan seksual orang tua kekinian, lalu sharing-sharing tentang gimana sih caranya hangat dalam anak agar anak mau bercerita kepada orang tua tentang apapun yang dilakukan atau tentang kekerasan seksual yang mereka dapatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak kepada masa depan dan kesehatan mentalnya. Betul Mbak Angie? Yes. Oke, baik. Terima kasih. Kak Indah. Oh iya, iya ini tadi juga Kak Indah, Bu Rohika mau minta maaf nih karena mau dipanggil untuk juga segera ada pertemuan lagi. Jadi Bunda dan Kak Enji ini kayaknya mau pamit dulu, Mas Satrio dan semua yang hadir di sini. Titip bahwa sekali lagi persoalan kekerasan seksual kita bangun benar seperti Kak Enji sampaikan, dari anak-anak, dari kalian yang masih remaja, berani bersikap, berani bersuara, berani bahwa kalau mengalami sampaikan, laporkan, kan gitu ya. Karena dengan berani ini akhirnya nanti ada respon cepat gitu ya. Dan para orang tua tentu harus membangun keterbukaan tadi benar supaya anak-anak mau menyampaikan gitu ya terkait hal ini. Jadi sekali lagi
mudah-mudahan tidak ada satupun di Indonesia ini yang mengalami kekerasan seksual, karena sekali lagi negara harus menjamin perlindungan terutama bagi anak-anak yang tadi tumbuhnya sumber daya manusia ke depan Indonesia yang lebih berkualitas gitu ya. Kak Indah, mohon maaf sekali Ibu akan meninggalkan ruangan ini. Kak Enji, maafin ya, saya mau melanjutkan rapat Terima kasih Ibu selanjutnya Rohika. ini yang aduh, mohon maaf Terima sekali kasih, Mas Ibu. Satria, semua Terima yang Terima ada kasih di kasih Bu sini. banyak. Rohika. Diri dulu, iya. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Oke, baik. Kita kita udah selesai bincang-bincang malam hari ini dengan Ibu Rohika, Mas Satrio, dan Mbak Enji. Nah, sekarang aku sudah ada 2 pertanyaan. Ini untuk Mas Satrio, aku pengen tanya, nih partisipan kita ada yang nanya, mereka nanya gimana sih mencegah terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan gereja atau tempat ibadah. Nah, karena di 2 tempat tersebut, pelaku pelecehan itu terhadap anak biasanya adalah orang-orang dewasa atau panutan yang dikagumi oleh anak-anak. Nah, orang-orang yang berimage baik, orang-orang yang dihormati dan ditakuti. Nah, itu gimana sih Satrio tipsnya? Iya, baik. Ya, tadi sudah sempat disinggung beberapa kali juga ya, tapi yang pasti ketika ada situasi kekerasan seksual, ya, kalau dalam buku yang kami launching tadi juga ada juga di situ ya disampaikan bahwa ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah mendorong anak untuk berani mengatakan tidak, kemudian lari, mencoba mencari pertolongan, dan cerita. 3 hal ini yang harus didorong dimiliki ya oleh anak. Sehingga mereka kalau misalnya mengalami situasi itu, mereka siap ya untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, yang paling penting juga, jangan sampai ya, kadang-kadang, bukannya kadang, seringkali ya, kita ketika ada anak bercerita, nah orang tua kadang meragukan ya, kadang ada juga yang malah tidak berpihak pada anak itu. Sehingga kemudian anak jadi nggak mau cerita. Nah, ini yang kemudian harus kita ubah perspektif kita, mindset kita. Bahwa kalau anak sudah berani bercerita bahwa dia mengalami kekerasan seksual, itu kalau dari sisi psikologi ya, itu adalah sesuatu yang hampir 90% itu benar gitu ya. Jadi kita harus menanggapi dengan serius ketika anak bercerita. Misalnya ya, ada yang menyentuh misalnya bagian tubuh pribadinya. Kita jangan sampai bilang, itu main-main saja. Nah, itu bahaya, karena nanti akan jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Ketika sudah ada situasi seperti itu, segera orang tua untuk melakukan sesuatu. Karena berarti anak sudah melakukan hal yang ketiga tadi, cerita. Nah, ketika dia sudah bercerita, maka tugas orang dewasa untuk siapapun ya yang menjadi bagian dari ceritanya, ya mudah-mudahan orang tua yang jadi orang pertama yang diceritakan dan kemudian melakukan sesuatu. Nah, yang kemudian, yang ketiga, yang paling penting adalah berani untuk melapor. Nah, ini juga hal yang sebenarnya saling terkait dengan adanya mekanisme untuk pelaporan itu sendiri. Dan kemudian juga penanganannya ya. Jadi kalau kita sudah berani melapor, tapi nggak tahu kemana melapornya, dan bagaimana untuk penanganannya itu juga tidak bisa tidak bisa saling terkait jadinya ya. Karena anak sudah berani melapor, orang tua sudah berani melapor, tapi nggak ada mekanisme yang dibangun di dalam proses di gereja, mungkin di lembaga-lembaga, atau mungkin di pemerintah. Maka itu memang kita harus mengupayakan ya, ada mekanisme yang dibangun. Nah, ketika membangun mekanisme itu, tidak bisa kita hanya sekedar bilang, ini udah ada, tapi kita tidak memastikan orang tahu bahwa ada nih kekerasan seksual, ada nih bentuk-bentuk kekerasan seksual yang harus mereka tahu dan mereka harus hindari. Nah, kemudian kalau mereka sudah tahu, apa yang harus mereka lakukan supaya tidak terjadi. Nah, itu adalah hal pertama ketika kita mau membangun mekanisme itu. Orang harus tahu dulu jenis-jenis bentuk-bentuk kekerasan seksual itu. Karena kadang orang merasa bahwa kekerasan seksual itu ya pokoknya ya itu ya ada pemerkosaan atau apa gitu. Tapi ketika tadi kita udah bahas ya, catcalling juga menyentuh saja atau juga harus mencolek saja itu kan bagian dari pelecehan ya, kekerasan seksual yang kadang bisa membuat trauma berkepanjangan pada anak itu.
Nah, itu yang harus dipahami, dipastikan untuk diketahui oleh semua orang. Kalau dalam lingkup gereja, ya kan itu harus diketahui oleh semua orang di gereja ya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual itu. Kalau di lembaga agama yang lain, ya mungkin di masjid atau mungkin di sekolah, ya pastikan mereka semua pendidik ya, anak juga tahu apa sih bentuk-bentuk kekerasan seksual yang harus mereka cegah dan kemudian mereka harus segera laporkan kalau misalnya ada situasi itu. Nah, kemudian ya memastikan ya di dalam sekolah atau lembaga agama itu juga sudah ada mekanisme, kalau orang udah tahu dan kemudian orang sudah cukup ya paham ya, sadar tentang kekerasan itu, ya pastikan ada mekanismenya. Mekanisme apa? Harus ada orang yang memang ditugaskan ya di dalam lingkup sekolah itu, mungkin lembaga agama itu, memang untuk menerima laporan itu dan kemudian meneruskan laporan itu pada pihak yang lebih berwenang ya. Misalnya kalau nanti di pemerintah ada kepolisian, ada mungkin dari sisi kesehatan mungkin ya, kalau ada kebutuhan untuk pertolongan medisnya, dan kemudian nanti dari sisi kejaksaan, pengadilan segala macam. Tapi paling tidak di lembaga agama atau mungkin di lembaga pendidikan ya, itu ada orang yang memang sudah dilatih dan kemudian tahu bahwa oh ini bentuk kekerasan seksual dan mereka harus segera ketika ada yang melaporkan segera melakukan sesuatu. Karena memang kalau bicara kekerasan seksual itu tidak hanya sekedar di wilayah-wilayah yang yang wilayah-wilayah yang kita tidak kenal. Justru kalau dari data di Kemen PPA, mungkin data yang di kami juga ya menyampaikan bahwa sebagian besar kekerasan seksual itu terjadi di ranah yang sudah diketahui ya, dekat dengan anak itu. Maka memang kita memastikan mendorong anak untuk tahu dulu ya apa sih yang harus mereka lakukan ketika ada situasi itu. Tadi ya berani ngomong tidak, segera berlari mencari pertolongan dan cerita. Nah, tugas selanjutnya ketika anak udah cerita, ya berikan, kita tidak sampai hanya sekedar dengar aja, tapi dengarkan baik-baik dan cerita, dan kemudian melakukan sesuatu untuk menindaklanjuti apa yang sudah anak ceritakan. Jadi mungkin itu yang penting untuk kita lakukan. Tentu kalau bicara pencegahan tadi ya, kita bicara membangun mekanismenya, memastikan semua orang tahu tentang bentuk-bentuk dan jenis kekerasan seksual. Kemudian ada orang yang memang ya ketika dilaporkan pada siapanya itu yang kemudian harus segera melakukan sesuatu. Itu mungkin ya. Oke, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah jawaban pertanyaan pertama terkait gimana sih caranya ketika mendapat pelecehan seksual dari tokoh agama di agama Islam atau agama Kristen maupun di ranah lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan untuk Mbak Enji dan juga Mas Satrio. Aku pengen tanya, anak-anak sekarang kan rata-rata main sosial media ya. Itu semuanya main sosial media. Nah, gimana sih tanggapan Mbak Enji dan Mas Satrio mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sosial media? Apa perlu disiapkan orang tua untuk anak-anak yang udah punya sosial media sendiri dan gak pengen privasinya diganggu sama orang dewasa di sekitarnya? Siapa dulu nih? Mungkin Mbak Enji boleh duluan. Oke. Anak-anak saya waktu itu usianya cukup masih lumayan istilahnya itu masih lebih kecil lagi nih di saat mereka punya sosial media. Di awal-awal mereka bersosial media, jujur saya sebagai orang tua punya peran yang besar banget. Makanya kan kalau kita melihat sosial media kan managed by, dan mungkin dulu sosial media belum terlalu banyak ya. Mungkin di saat anak-anak saya masih agak lebih kecil, waktu itu lebih marak sosial medianya Instagram. Jadi memang waktu itu bisa terkontrol banget nih. Dalam artian saya punya akses ke akun tersebut. Memang waktu itu kita bikin perjanjian, boleh punya sosial media, tapi saya sebagai orang tua, saya dan suami sebagai orang tua harus punya akses dan kita boleh ngecek kapan aja. Karena memang waktu itu kita memberikan penjelasan bahwa kalian masih underage gitu loh, belum waktunya sebenarnya untuk punya sosial media, dan memang masih harus dalam pantauan orang tua juga. Jadi memang saat itu terpantau sekali tuh apa kegiatan aktivitas apa yang terjadi di sosial media, siapa yang direct message gitu kan, siapa yang
yang komen-komen gitu loh. Dan biasanya itu langsung saya kalau misalnya kayak ada satu komen yang nggak menyenangkan atau yang mungkin juga komentar-komentar yang mengarah ke pelecehan atau kekerasan seksual, akan kita diskusikan, wah ini nggak sopan ya, akan kita blok ya gitu. Jadi emang bukan cuman aku di belakang anakku aku blok ini orang-orang ini nggak benar nih gitu. Karena kan memang kita juga sebagai orang tua kan punya tugas untuk mengajarkan supaya mereka juga belajar sebagai apa sih sebenarnya bentuk kekerasan seksual yang verbal atau dalam bentuk kata-kata gitu yang mungkin juga kesannya mungkin nggak yang apa ya istilahnya tuh yang nggak kita rasakan langsung gitu mungkin ya kan misalnya kayak dicolek gitu kan ya. Jadi emang waktu kita diskusi nih, wah ini nggak sopan ya, kita blok ya. Jadi memang kita waktu itu langsung tuh dibarengin sama anak-anak. Tapi memang saya sortir dulu setiap malam, bisa dibilang hampir setiap malam saya ngecek tuh sosial media. Ya effort lah sebagai orang tua ya karena saya tahu saat itu anak-anak saya masih dalam umur di mana mereka tuh masih kategorinya masih di bawah umur gitu. Jadi memang harus saya supervisi terus gitu loh. Dan itu pun karena anak-anak saya nggak protes karena memang saat itu sudah terbiasa dengan di saat anak-anak saya punya gadget, punya handphone, saya bilang boleh. Waktu itu memang masih SD. Boleh, tapi memang saya dan suami, papi dan mami punya akses juga ke handphonenya. Jadi memang ada syaratnya gitu loh. Jadi setiap hari ya kita cek handphonenya waktu di saat mereka masih di bawah umur ya. Dan waktu itu memang kebiasaan yang diberlakukan saya dan suami adalah anak-anak kalau di saat mereka masih lebih kecil ya, handphonenya kalau malam di charge-nya di kamar orang tua. Sambil itu juga kesempatan saya dan suami saya untuk ngecek tuh handphonenya. Karena memang dari awal sudah ada perjanjian, mereka sih paham. Tujuannya memang kita juga memberikan penjelasan, bukan hanya sekedar untuk ngecek ya. Jadi misalnya handphone ditaruh di kamar waktu itu setiap malam sebelum mereka tidur. Tujuannya juga satu, supaya kalian mendapatkan tidur yang berkualitas. Karena paham banget nih ya, kalau anak-anak di sebelahnya tidur ada handphone, pasti dikit-dikit ada bunyi ting, wah buka. Setengah sebelum tidur buka dulu. Akhirnya keterusan deh tuh sampai lat gitu lah. Kami sebagai orang tua itu memberikan penjelasan karena kenapa kalian harus memberikan harus punya tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Jadi handphonenya boleh punya handphone, tapi kalau malam hari di charge-nya di kamar kami ya, di kamar saya dan suami gitu, di kamar orang tua ya. Jadi puas-puasin dulu nggak apa-apa sebelum tidur lihat handphone. Abis itu kalau tidur ya tidur gitu. Dan di saat itu juga kita ngecek sambil kita ngecek juga. Tapi kita informasikan. Jadi nggak di belakang main belakang ngecek gitu nggak. Emang udah dari awal perjanjiannya, kesepakatannya seperti itu. Lalu setelah anak-anak mulai cukup besar, karena memang saya dan suami merasakan bahwa value yang kita tanamkan kepada anak-anak, pengertian tentang pendidikan seks yang kita berikan di rumah itu sudah cukup matang. Jadi jujur memang aku udah nggak lagi ngecek jujur ya, walaupun handphonenya ada di sebelah anakku atau aku lagi megang handphone anakku, nggak tergelit, nggak kepengen untuk yang cek gitu lah. Karena kan it's like melanggar trust-nya mereka gitu. Karena kan pada dasarnya saya sebagai orang tua udah percaya sama mereka. Istilahnya tuh di drill-nya udah lumayan lah ya sesuai dengan value yang ada di rumah. Jadi memang aku cukup percaya. Kalaupun tiba-tiba ini saya tahu kok mereka harus berbuat apa yang bisa mereka lakukan dan harus mereka lakukan. Jadi memberikan balik lagi di saat mereka sudah cukup besar, saya sudah bisa memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka bisa ngecek ngontrol sendiri gitu loh. Untuk mereka bisa melakukan tindakan sendiri. Karena kan kalaupun ada apa-apa mereka pasti akan ngomong kepada saya dan suami saya papi maminya gitu lah. Ya, baik. Jadi semoga cukup terjawab ya. Jadi memang kunci utamanya adalah kepercayaan ya berarti ya. Tapi kan nggak semudah itu kepercayaan itu diberikan. Emang butuh waktu. Trust itu kan dibuild gitu kan. Membangun rasa percaya itu kan nggak dalam hitungan malam, 1 malam, 2 malam. Memang butuh waktu untuk kita bisa memberi sebagai orang tua jadinya percaya sama anak-anak gitu loh. Tapi memang ya kita sebagai orang tua juga nggak boleh berhenti dan nggak boleh nggak boleh kendor dalam hal mengajarkan value-value yang ada di rumah gitu loh. Ya awalnya sih memang tuh yang dicek terus, tapi lama-lama enggak lah, kita udah percaya kok kan ya, kita yakin lah gitu mereka udah cukup bisa menjaga diri. Tapi ya itu butuh waktu untuk building trust-nya itu. Dia juga ketika mereka di bawah umur, mereka tuh
bikin perjanjian juga ya sama mami papinya untuk pegang sosial media. Jadi memang Mbak Angie sendiri dan suami nggak semena-mena yang ngeblok ketika ada yang Kita hal-hal diskusi. negatif, tapi memang didiskusikan terlebih dahulu ya, kayak Iya. kamu tahu nggak sih kalau ini tuh seperti ini, betul Mbak? Ya. Oke. Sama satu lagi, kebetulan kan ada beberapa sosial media yang memiliki fitur untuk bisa ngeblok, kayak dalam artian masukin keywordnya aja nih, kata-kata yang mungkin kita nggak pengen nih muncul nih, itu kan otomatis akan terblok dari segi komen gitu kan. Lah lumayan sih memang, waktu itu emang ada kita kesepakatan bareng tuh, ini ya pokoknya kalau muncul kata-kata ini pokoknya langsung nggak akan muncul nih. Jadi kita tuh yang masukin tuh ke dalam tempat untuk komen apa aja yang nggak akan muncul di sosial media anak-anak. Oke, jadi emang tips and triknya seperti itu ya Mbak Angie ya. Jadi Ya. di sosial media tuh itu di Instagram atau di sosial media lainnya, ketika kita memang di keywordnya kita bisa blok kata-kata negatif itu, jadi memang ketika itu Nggak keluar muncul, tuh ya. tidak ada ya. Oke, terima kasih. Oke, aku pengen dengar jawaban dari Kak Satrio terkait pertanyaan yang tadi. Kak Satrio hilang. Mas Satrio. Mas Halo. Satrio. Iya. Mas Satrio-nya hilang. Ya, udah muncul lagi, Mas. Halo, Mas Satrio nggak ada suaranya, Mas. Halo, Mas. Oh iya ya, suaranya hilang. Aman, Mas. Halo. Oke. Mungkin sembari Sepertinya hilang ya. mungkin sembari nunggu Mas Satrio, kita next aja dulu ya. Oke. Kita sebelum kita mulai nih, atau sebelum kita kembali kepada narasumber kita, akan ada program yang disampaikan oleh tim Wahana Visi Indonesia kepada Kak Olive, dipersilakan. Semangat belajar dan tetap menggantungkan cita-cita setinggi langit, karena kita kan semua orang modalnya cuma modal usaha, kerja keras, sama modal doa. Pasti Tuhan kayak jalan. Kenapa anak-anak? Karena memang dari dulu panggilan kami berdua gitu memang pelayanannya untuk anak-anak gitu ya. Kalau saya backgroundnya memang guru sekolah minggu, kalau Sam juga dulu di Jepang pelayanannya interaksinya sama anak-anak Jepang, anak-anak muda gitu. Jadi memang kami terpanggilnya untuk support pendidikan dan anak-anak di Indonesia. Pribadi mengikuti program Chosen dari Wahana Visi Indonesia ini membuka mata kami bahwa ada anak-anak Indonesia di luar Jawa gitu ya, dengan kondisi kehidupan yang sangat berbeda dengan kami, dengan mimpi yang sama besarnya, sama hebatnya dengan anak-anak yang sehari-hari kami lihat di sini gitu mungkin. Jadi buat kami ini jadi satu kesempatan untuk berbagi berkat, untuk mensupport mereka dalam mencapai mimpi mereka. Hanya 200.000 satu bulan, satu anak, kita bisa ambil bagian mengubah masa depan anak menjadi lebih baik.
Ya, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tadi kita sudah sama-sama saksikan sebuah video tentang program sponsor anak yang disebut dengan Chosen. Nah, jadi ini sebuah program baru yang merupakan program sponsor anak yang dimiliki oleh Wahana Visi Indonesia, di mana memberikan kesempatan untuk para sponsor dipilih oleh anaknya. Nah, kalau selama ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang menjadi sponsor Wahana Visi Indonesia, pada waktu itu dipilih atau memilih anak yang mau disponsori. Nah, tapi melalui program Chosen ini, anaklah yang memilih kita. Nah, ini sebuah privilege buat anak-anak yang berada di wilayah dampingan Wahana Visi yang didampingi oleh Wahana Visi Indonesia, di mana dengan keterbatasan yang mereka miliki, dengan situasi dan kondisi terutama anak-anak yang berada di daerah rural Indonesia yang dilayani oleh Wahana Visi, mereka minim sekali pilihan begitu ya. Kalau mereka mau ke sekolah, mereka harus berjalan kaki yang cukup jauh, ataupun misalkan mau akses terhadap air bersih harus berjalan kaki untuk mengambil air bersih, tidak ada pilihan. Nah, tapi dengan program Chosen ini memberikan sebuah privilege buat mereka untuk bisa memilih sponsornya sendiri, memilih sponsor yang akan mendampingi mereka untuk meraih masa depan. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi sponsor, Bapak Ibu juga sudah berkontribusi untuk program perlindungan anak yang saat ini kita bahas begitu ya, sama-sama kita bahas bersama. Nah, di mana dalam setiap program yang dilakukan oleh Wahana Visi di wilayah-wilayah dampingan, salah satunya adalah program perlindungan anak yang memungkinkan bagi anak-anak dampingan Wahana Visi juga mendapatkan perlindungan. Mereka juga tahu untuk mereka bisa menjaga diri, lalu kemudian bagi orang tua juga ada awareness yang diberikan sehingga orang tua juga bisa memahami situasi anaknya, lalu juga orang tua juga bisa seperti yang tadi kita sama-sama bahas ya, Bapak Ibu dan teman-teman, orang tua bisa membuka dialog dan diskusi begitu ya, lalu kemudian yaitu tadi meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan untuk anak bisa terpapar kekerasan seksual khususnya begitu. Nah, jadi untuk donasi program Chosen sponsor anak itu sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan donasi Rp200.000 per bulan, Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk program-program yang dilakukan oleh Wahana Visi, ada pendidikan, kesehatan, perlindungan ekonomi dan juga perlindungan anak. Begitu Bapak Ibu, di chat sudah ada link, jadi jangan tunggu lagi, inilah saatnya kita menjadi sponsor terpilih bagi anak-anak yang kita dampingi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, selamat melanjutkan webinar kita. Ya, baik, terima kasih Kak Olive. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Nah, aku pengen denger nih, apa sih closing dari Kak Enji dan juga Mas Satrio yang ingin disampaikan kepada orang tua, kakak-kakak, dan partisipan yang hadir pada malam hari ini. Oh, aku dulu ya, oke. Mas Satrio dulu kali ya, gantian ya Mas. Boleh, boleh. Baik, ya. Kalau dari saya sebenarnya dari diskusi atau apa yang kita tadi bahas ya selama beberapa jam ini, sebenarnya yang kita harus pastikan adalah, yang kita harus ketahui bersama adalah kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Tidak ada yang besar ataupun kecil ketika kita bicara soal kekerasan seksual. Karena dampaknya sama, membuat trauma, membuat luka batin ya, dan luka fisik pada anak. Jadi kita semua punya peran untuk memastikan tidak ada kekerasan seksual di dalam kehidupan anak. Dan mari kita semua ya, ketika ada anak yang datang kepada kita bercerita, dengarkan dan perhatikan. Apa yang akan dia sampaikan itu akan menjadi hal yang harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai kita kemudian menganggap itu terlalu kecil, sehingga kemudian apa yang kita anggap terlalu kecil itu akhirnya membuat luka yang menjadi besar untuk anak. Jadi kita semua punya peran untuk mengupayakan pencegahan dan tentu saja penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak. Jangan lupa, jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk melakukan sesuatu terhadap setiap situasi kekerasan dialami oleh anak. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Mas Satrio. Next, Mbak Angie. Oke. Ya pasti jangan ada toleransi ya tentang kekerasan seksual ini. Jangan ada anggapan bahwa cuma catcalling, cuma dicolek. Jangan. Tidak ada toleransi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Satrio, besar kecil yang namanya kekerasan seksual adalah kekerasan seksual. Jadi memang di saat kita mendapatkan perlakuan yang sudah mengarah bahkan sudah terjadi kekerasan seksual, kita harus berani untuk melapor, kita harus berani untuk berbicara. Dan kita mungkin sebagai orang tua, karena mungkin saat ini juga banyak orang tua yang ada di acara ini, adalah kita memang harus bisa membuat anak kita terbuka. Jalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jangan biarkan sampai ada batasan-batasan yang membuat mereka takut, membuat mereka enggan dan mereka malas gitu ya kayaknya ngobrol sama orang tua. Jadikan orang tua sebagai teman curhat anak. Jadi dalam berbagai hal, mau hal yang mungkin yang menyenangkan maupun hal-hal yang sudah mengarah ke kekerasan seksual, mereka berani untuk bercerita kepada orang tua. Kuncinya di rumah memang harus diciptakan suasana hangat agar anak mau terbuka, anak mau cerita, dan anak-anak benar-benar menjadikan orang tua sebagai teman curhat. Anak-anak tidak ragu untuk curhat dan cerita sama orang tuanya. Buka obrolan, kita mulai dengan kita sebagai orang tua nih yang membuka obrolan. Tidak ada kata terlambat. Kayaknya kalau udah keburu gede nih anak aku, kayaknya nggak bisa deh. Bisa, tetap ada jalan. Tetap kita sebagai orang tua lah yang harus memulai di rumah untuk bisa memberikan dan juga menciptakan suasana hangat agar anak mau terbuka dan bercerita sama kita, supaya kalau sampai anak-anak mendapatkan kekerasan seksual, mereka bisa tahu dan kita juga bisa membantu mereka, dan kita juga sebagai orang tua bisa ikut melaporkan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak kita maupun sekitar kita. Kadang-kadang juga kayak tadi saya cerita, ada kadang anak-anak saya juga bercerita nih tentang temannya. Wah, ini kan kita tentunya sebagai orang tua bisa bantu nih. Wah, teman kamu kasihan ya, ternyata teman kamu tuh udah mendapatkan kekerasan seksual. Kayaknya kamu bisa encourage teman kamu deh untuk bisa ngomong sama orang tua atau bisa melakukan pengaduan. Jadi balik lagi, orang tua harus di rumah harus bisa memberikan suasana supaya anak mau terbuka, dan juga tentunya pendidikan seksual itu dimulai dari rumah. Kita lah sebagai orang tua yang harus memberikan pendidikan seksual, membuat anak paham akan pendidikan seksual. Jangan sampai kita nunggu nanti di sekolah aja deh. Dan yang paling bahaya adalah kalau sampai mereka tahu-tahu browsing sendiri. Waduh, itu lebih bahaya. Jadi kita nih sebagai orang tua yang harus melakukan semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Satrio dan Mbak Angie. Aku boleh minta tolong di reaction, keren, tepuk tangan, atau love untuk kita malam hari ini. Oke, terima kasih kepada para narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Angie dan Mas Satrio. Lalu terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, ataupun praktisi anak dan keluarga yang sudah hadir. Webinar orang tua kekinian akan dilaksanakan dalam 3 seri. Nah, ini adalah seri pertama. Seri kita yang kedua akan membahas mengenai mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual yang akan diadakan pada tanggal 22 Agustus 2023. Nah, kalian jangan lupa daftar ya. Nah, tadi Mas Satrio juga udah ngejelasin kalau misalkan ada modul pengasuhan tentang cinta, modul menjadi orang tua kekinian, dan modul anak siap dan tidak takut. Itu bisa diakses melalui website Wahana Visi Indonesia di kolom komentar. Lalu atau bisa ikutan tips-tips pengasuhan di sosial media akun Wahana Visi Indonesia di Facebook atau di Instagram. Nah, seri webinar ini sudah kami rekam dan akan kami tayangkan ulang di YouTube, sehingga Bapak, Ibu, dan semuanya bisa menonton kembali di YouTube Wahana Visi Indonesia. Semoga webinar hari ini bisa semakin melengkapi kita semua untuk semakin aware terhadap kekerasan seksual dan melindungi baik diri kita maupun orang-orang terdekat kita yang terkasih. Sebelum aku tutup, aku pengen ajak partisipan kakak-kakak semuanya, ibu, bapak, untuk bilang, katakan tidak pada kekerasan seksual. Boleh seperti itu?
Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Kata tidak Katakan tidak pada pada kekerasan kekerasan seksual. seksual. Boleh kita ulangi? Oke. 3, 2, 1. Katakan Katakan tidak tidak pada pada kekerasan kekerasan seksual. seksual. Oke, baik. Saya Indah, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. See you.